Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang pertama ada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Ketiga, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, analisis kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara adalah bagian penting dari proses kemerdekaan yang berlangsung selama masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila melibatkan beberapa tokoh penting yang mewakili berbagai golongan masyarakat Indonesia saat itu. Awal mula gagasan Pancasila dimulai ketika Jepang mendirikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, beberapa tokoh menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara. Di antaranya ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang yang pada saat itu menduduki Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Tujuan badan ini adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari tokoh-tokoh bangsa yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan. Kedua, sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, para tokoh nasional membahas dasar negara untuk Indonesia yang merdeka. Dalam sidang ini muncul beberapa gagasan tentang dasar negara. Salah satunya dari Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 prinsip. Ada perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang paling terkenal. Soekarno mengusulkan 5 sila. Ia namakan Pancasila, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pidato ini kemudian menjadi dasar penyusun Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga, sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 yang dipimpin oleh Soekarno dibentuk untuk merumuskan lebih lanjut dasar negara. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara Indonesia termasuk 5 sila Pancasila dengan penambahan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama. Keempat, sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakup Piagam Jakarta sebagai pembukaan. Namun, terjadi perdebatan terkait frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya karena dianggap dapat menimbulkan perpecahan di kalangan non-muslim. Kelima, proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggelar sidang pada 18 Agustus 1945.
Dalam sidang ini diputuskan untuk menghapus frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari sila pertama, sehingga sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan rumusan Pancasila yang final disahkan sebagai dasar negara. Setelah melalui beberapa tahapan, kemudian rumusan final Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses perumusan Pancasila merupakan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan kebinekaan, persatuan, dan keadilan, sehingga Pancasila menjadi dasar negara yang mengakomodasi seluruh rakyat Indonesia. Untuk topik yang kedua, yaitu Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Artinya, Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk karena mencerminkan nilai-nilai yang relevan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila cocok untuk Indonesia yang memiliki banyak suku, agama, ras, dan budaya. Yang pertama, mengakui keberagaman agama dan kepercayaan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tidak hanya menekankan pentingnya agama, tetapi juga mengakomodasi semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Frasa ini memberikan ruang bagi kebebasan beragama dan menghindari dominasi satu agama atas yang lain. Hal ini penting untuk menjaga toleransi di antara berbagai pemeluk agama di Indonesia. Kedua, menjunjung kemanusiaan yang universal. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai antara sesama manusia tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Ini membantu memperkuat solidaritas dan keadilan sosial di masyarakat yang beragama. Ketiga, persatuan di tengah kebinekaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia secara langsung menekankan pentingnya menjaga kesatuan bangsa di tengah keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Pancasila menekankan bahwa kebinekaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang dapat mempersatukan bangsa. Dengan landasan ini, masyarakat Indonesia diharapkan mampu hidup rukun meskipun berbeda. Keempat, mengutamakan demokrasi dan musyawarah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengedepankan mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Sistem ini memastikan bahwa keputusan yang diambil melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak ada kelompok yang mendominasi atau merasa tersisih. Kelima, mewujudkan keadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua rakyat Indonesia, terlepas dari latar belakang sosial atau etnis, memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera. 6. Nilai-nilai lokal yang kuat. Pancasila juga berasal dari nilai-nilai lokal yang sudah lama hidup di masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Nilai-nilai ini mencerminkan kebudayaan bangsa Indonesia yang berakar pada kebersamaan dan kolektivitas, sehingga relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang majemuk. Ketujuh, bersifat fleksibel dan adaptif. Pancasila tidak hanya cocok untuk masa pembentukannya, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Nilai-nilainya yang universal dan tidak sektorian membuat Pancasila dapat bertahan dan tetap relevan dalam berbagai kondisi, termasuk dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial.
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia dirumuskan dengan mempertimbangkan keragaman yang ada di Indonesia. Dengan nilai-nilai seperti persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, Pancasila mampu menjadi landasan yang solid untuk menjaga harmoni dan kebersamaan di antara berbagai kelompok masyarakat, serta menjadi pedoman dalam membangun bangsa yang adil dan sejahtera. Lalu, topik ketiga ada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung nilai keimanan, ketakwaan, serta toleransi dalam menjalankan agama masing-masing. Nilai ini mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan di masyarakat. Untuk contoh implementasinya, ada menghormati umat agama lain ketika mereka menjalankan ibadah. Misalnya, memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Selain itu, tidak memaksakan agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya sikap adil, menghargai martabat manusia, dan menghormati hak asasi manusia. Nilai ini juga mengajarkan tentang sikap toleran, anti-diskriminasi, serta keadilan sosial. Untuk contoh implementasinya, ada menentang segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, atau jenis kelamin, baik dalam lingkungan kerja, pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada terlibat dalam kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana alam atau mendukung program-program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk contoh implementasinya, yang pertama, menghargai perbedaan budaya dan adat istiadat dengan cara terlihat dalam perayaan budaya lokal serta menghindari sikap yang dapat memecah belah. Kedua, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, aktif dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar seperti kerja bakti atau membersihkan lingkungan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat serta menjunjung tinggi demokrasi yang mengutamakan kepentingan bersama. Nilai ini mengajarkan keterbukaan, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Untuk contoh implementasinya, yang pertama, dalam rapat lingkungan atau organisasi, keputusan diambil melalui musyawarah, mendengarkan semua pendapat, dan tidak memaksakan kehendak satu pihak. Kedua, dalam proses pemilihan umum, masyarakat berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin yang mewakili aspirasi masyarakat dengan cara yang jujur dan adil. Ketiga, di lingkungan kerja, menerapkan budaya diskusi dan komunikasi terbuka untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Nilai ini menekankan pada pemerataan kesempatan dan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesejahteraan. Untuk contoh implementasinya, yang pertama, mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti subsidi pendidikan dan kesejahteraan bagi masyarakat kurang mampu. Kedua,
membuka kesempatan kerja yang sama bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, sehingga setiap individu memiliki kesempatan dan hak yang setara untuk berkembang. Ketiga, terlibat dalam kegiatan filantrop atau program pengembangan masyarakat, seperti memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat di daerah terpencil agar mereka memiliki akses ekonomi yang lebih baik. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat Indonesia dapat hidup dalam harmoni, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga panduan moral dan etika bagi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk topik yang terakhir, yaitu analisis kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Pertama, pelanggaran terhadap sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk contoh kasusnya, intoleransi beragama. Untuk pencegahan dan penanggulangannya, yang pertama, pendidikan agama yang menekankan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan sejak dini di sekolah-sekolah. Kedua, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan intoleransi seperti penolakan pembangunan rumah ibadah melalui perangkat hukum yang melindungi kebebasan beragama. Kedua, pelanggaran terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk contoh kasusnya, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk pencegahan dan penanggulangannya, pertama, penguatan edukasi tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghargai martabat setiap manusia tanpa memandang latar belakang. Kedua, memperkuat mekanisme hukum yang adil untuk melindungi korban diskriminasi dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, pelanggaran terhadap sila ketiga, Persatuan Indonesia. Untuk contoh kasusnya, konflik SARA dan disintegrasi. Untuk pencegahan dan penanggulangannya, yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kebinekaan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air serta persatuan bangsa melalui program pendidikan dan kampanye publik. Kedua, memperkuat peran tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk mempromosikan perdamaian dan kerukunan di daerah yang rawan konflik. Keempat, pelanggaran terhadap sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Untuk contoh kasusnya, kurangnya musyawarah dan korupsi dalam demokrasi. Untuk pencegahan dan penanggulangannya, pertama, menguatkan sistem demokrasi dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik melalui musyawarah di tingkat desa hingga partisipasi dalam pemilu. Kedua, penegakan hukum yang kuat dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, seperti pemberian sanksi tegas kepada pejabat yang terbukti melakukan korupsi. Ketiga, pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. Kelima, pelanggaran terhadap sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk contoh kasusnya, ketimpangan ekonomi dan sosial. Untuk pencegahan dan penanggulangan, yang pertama, pemerintah perlu menjalankan program redistribusi ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, seperti pemberian subsidi dan program kesejahteraan. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan akses kesehatan untuk seluruh rakyat, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang kurang berkembang. Ketiga, mendorong sektor swasta untuk berperan dalam menciptakan lapangan kerja yang adil dan merata serta mempromosikan kewirausahaan sosial. Pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila sering terjadi karena kurangnya pemahaman, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakadilan sosial. Untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran ini,
Diperlukan langkah-langkah terpadu, termasuk pendidikan, nilai-nilai Pancasila sejak dini, penegakan hukum yang tegas, serta kebijakan yang memastikan keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh rakyat. Pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan harus bekerja sama untuk menjaga implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.